Hai teman-teman, balik lagi di videonya Diera Natania. Thank you udah mampir ke video kali ini. Dan ini sebenarnya adalah video remake dari video lama gue yang gue udah pernah upload kayaknya sekitar 3 tahun yang lalu deh kalau nggak salah ya. Judulnya adalah Suka Duka Tinggal di Jepang. Dan alasan gue remake video ini itu karena lumayan rame ya dulu videonya. Banyak banget ternyata dari kalian yang tertarik untuk tinggal di Jepang. Dan gue yakin banyak dari kalian yang lagi nonton nih sekarang tertarik juga untuk tinggal di Jepang. Atau mungkin juga ada om dan tante yang lagi nonton yang ingin berangkatkan anaknya untuk kuliah atau sekolah atau kerja di Jepang. Jadi untuk keep the information up to date, gue remake videonya karena udah banyak banget yang berubah setelah gue 7 tahunan tinggal di Jepang sekarang. Oke, jadi pembahasan video kali ini masih sama dengan video lama gue, yaitu Suka Duka Tinggal di Jepang. Dan kita mau mulai dari dukanya dulu. Yang paling pertama udah pasti banget kangen sama teman-teman, sama keluarga yang ada di Indonesia, orang-orang tersayang. Ini nggak berubah. Jadi dulu di video lama gue juga gue udah mention gue nggak bisa ketemu sama keluarga, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi kayak sekarang ini. Yang awalnya gue tuh udah rencana untuk pulang ke Indonesia 2 tahun yang lalu, tapi nggak jadi-jadi sampai sekarang. Udah 2 tahun lebih kayaknya gue nggak ketemu sama mama papa gue, dan gue kangen banget sama anjing gue juga, orang tua gue, saudara-saudara gue, dan teman-teman sahabat-sahabat gue yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, tidak lain tidak bukan adalah kangen masakan Indonesia. Kangen banget. Ya emang sih di Jepang, khususnya di kota-kota besar kayak di Tokyo atau di Kyoto atau di Osaka dan lain-lain, itu pasti ada restoran Indonesia. Dan mungkin ada restoran yang emang rasanya tuh bener-bener Indonesia banget, tapi kebanyakan restoran-restoran Indonesia di Jepang itu rasanya tuh nggak 100% seperti masakan Indonesia. Dan apalagi kalau kalian tinggalnya itu di pedalaman kayak gue tinggalnya di Hokkaido dan bukan di daerah yang terkenal. Kalau Sapporo kalian pasti pernah dengar, tapi gue tinggalnya itu di Otofuke, nama tempatnya. Kalian, gue yakin 100% semua orang yang lagi nonton video ini pasti nggak tahu Otofuke itu di mana. Jangankan masakan Indonesia, masakan luar negeri pun susah banget ditemukan di sini. Terus kalau misalnya kalian berpikir ya udah masak aja sendiri masakan Indonesia, ya mau, cuma bumbu-bumbunya nggak ada. Kayak bawang merah aja di sini nggak ada. Jadi sekarang gue lagi nanam bawang merah di garden gue supaya bisa masak sambal. Lalu yang selanjutnya biaya hidup yang mahal. Ini sebenarnya gue agak bingung sih mau masukin kemana, duka atau suka. Ya yang pasti bukan suka sih. Cuma gue udah kayak lebih netral gitu loh perasaan gue terhadap biaya hidup di Jepang. Karena biaya hidup di Jepang itu memang sih mahal. Tapi karena sekarang gue udah kerja di Jepang dan gue mendapatkan gaji selayaknya rata-rata orang Jepang, jadi gue udah gak terlalu merasa kalau biaya hidup di Jepang itu semahal dulu lagi. Karena dulu gue masih menerima beasiswa kan, dan itu nominalnya 10 juta per bulan. Dan lumayan mepet kalau misalnya kita rent apartemen gitu. Makanya gue merasa pada saat itu ya, 3-4 tahun yang lalu, biaya hidup di Jepang tuh benar-benar mahal banget segala-galanya. Dan alasan lainnya adalah gue selalu membanding-bandingkan segala macam harga dengan uang Indonesia, dengan harga yang ada di Indonesia. Makanya gue merasa itu sangat mahal. Tapi ketika sekarang gue udah kerja di Jepang dan mendapatkan gaji selayaknya orang Jepang, jujur biaya hidup di Jepang itu nggak lagi terlalu mahal. Karena semahal-mahalnya, seboros-borosnya gue dalam 1 bulan tinggal di Jepang, itu nggak pernah gaji gue itu nggak cukup. Pasti masih ada lebih untuk gue bisa tabung. Yang selanjutnya juga bikin gue bingung sih, sistem yang nggak fleksibel. Jadi kalau di Indonesia, memang kita saat mengurus-ngurus berkas atau hal-hal yang ribet gitu seperti berkas-berkas tentang hukum gitu ya, itu tuh kan ribet banget ya. Dan kita nih yang bukan orang hukum terutama, banyak gak ngertinya gitu. Jadi kalau di Indonesia kita tuh bisa aja minta tolong orang, atau kita bisa bayar lebih untuk minta tolong aturin semuanya untuk kita gitu. Tapi kalau di Jepang tuh nggak bisa, kayak nggak bisa fleksibel. Pokoknya pindahan aja nih contohnya, kalian tuh harus bolak-balik City Hall
berkali-kali supaya kalian bisa pindah rumah secara legal. Terus ditambah lagi orang Jepang tuh tergolong agak kolot sih kalau menurut gue, karena di zaman sekarang nih udah 2021 yang dimana-mana tuh kita udah bisa digital sebenarnya, mereka masih pakai kertas. Jadi banyak kasus dimana kita mau daftar apa gitu misalnya, itu nggak bisa online, kita harus datang sendiri ke tempatnya, kita harus terima formulirnya dulu, terus kita harus tulis dulu, terus nanti kita harus kirim via post office, terus nanti kita harus tunggu jawabannya datang dan lain-lain. Pokoknya nggak bisa digital, dan itu menurut gue sangat-sangat ketinggalan zaman ya. Kayak contoh lainnya aja tuh kayak e-money, maksudnya kayak kita bayar dengan HP gitu ya, barcode aja. Itu di Jepang masih banyak banget tempat-tempat yang nggak bisa bayar pakai e-money. Dan jujur menurut gue ini ketinggalan zaman banget. Dimana-mana orang tuh udah bisa bayar dengan, kalau di Indonesia ada GoPay, ada OVO gitu misalnya, dan di Jepang masih begini-gini aja, masih pakai uang kertas yang menu-menuhin dompet. Terus yang kelima, ini nggak berubah dari dulu, orang Jepang itu kaku dan sulit diajak berteman. Tapi mungkin ada efek introvert dari diri gue sendiri juga sih, karena gue tuh emang ramah sih kalau baru ketemu sama orang gitu. Cuma kalau orangnya itu nggak ajak gue ngobrol balik atau nggak ada respon positif dari orang itu, gue tuh langsung malas gitu. Gue langsung, oh dia nggak tertarik sama gue, ya udahlah, bye bye, kayak gitu. Dan orang Jepang tuh rata-rata nggak bisa lu ketemu terus langsung akrab, itu nggak bisa. Jadi pertama kali ketemu kayak oh iya, oke, iya bye gitu. 2 kali ketemu masih kayak gitu, 3 kali ketemu masih kayak gitu, sampai 10 kali ketemu baru lu akhirnya bisa akrab gitu sama dia. Dan gue tuh tipe orangnya nggak kayak gitu. Lu mau temenan sama gue, ayo temenan. Kalau lu nggak mau, ya udah bye. Terus yang terakhir, bahasanya susah. Bahasa di Jepang itu dari tulisannya aja ada 3 macam, hiragana, katakana, kanji. Terus dari intonasinya, terus ada tata kramanya, mannernya, terus ada yang namanya keigo. Keigo itu adalah bahasa sopannya, dan ada tameguchi, itu bahasa yang kita pakai untuk teman-teman sebaya kita. Jadi gue akui kalau bahasa Jepang itu memang ribet banget dan susah. Jadi karena gue udah melewati semua proses keribetan belajar bahasa Jepang dan kesulitan-kesulitannya, gue tuh paham banget perasaan kalian yang lagi belajar bahasa Jepang sekarang itu sulitnya kayak gimana. Gue paham banget. Makanya gue bikin kelas JWD supaya bisa membantu kalian, memotivasi sedikit aja supaya kalian lebih semangat belajar bahasa Jepang. Kita beralih ke sukanya. Kalau dibanding 3 tahun yang lalu, sukanya udah jadi jauh lebih banyak. Gue udah jauh lebih nyaman sih sekarang tinggal di Jepang dibanding dulu, karena dulu gue masih banyak nggak taunya gitu kan. Yang paling pertama tuh ada nggak lain nggak bukan, negaranya bersih. Bersih banget, kemanapun kita pergi tidak ada sampah. Gue nggak tahu sih kalau di Tokyo sekarang kayak gimana, soalnya udah lebih banyak orang asing kan. Cuma kalau di tempat gue tinggal itu hampir seluruh penduduknya orang Jepang, dan di sini tuh bersih banget. Kayak kemanapun kalian pergi itu estetik banget. Terus yang kedua, yang paling gue suka sih dari orang Jepang itu disiplin dan on time. Kalau misalnya mereka bilang ketemuan jam 9, ya udah, mereka pasti akan ada di tempat itu jam 8.50 atau jam 8.55. Pokoknya sebelum jam 9 mereka pasti udah sampai. Dan lu telat 1 menit pun, misalnya lu nyampe jam 9.01, itu udah termasuk telat kalau di Jepang. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang kita disediain waktu ngaret kan. Jadi kita bilang, kumpulnya jam 9 ya, tapi dimulainya 9.30. Di Jepang nggak ada kayak gitu. Dibilang mulai jam 9, beneran mulai jam 9. Yang selanjutnya adalah praktis. Tapi sekarang tuh, gue udah lama kan nih tinggal di Jepang. Jadi gue tuh kalau disuruh pilih contoh gitu, apa sih yang praktis di Jepang, gue tuh bingung karena udah terbiasa. Cuma kalau dipikir-pikir secara keras, kehidupan di Jepang, barang-barang di Jepang yang ada di rumah gue ini semuanya tuh ternyata praktis-praktis. Kayak contohnya washlet, toilet di Jepang itu kan praktis banget. Lu bisa cebok cuma dengan 1 kali pencet dan airnya anget lagi. Terus kayak misalnya nih hal-hal kecil kayak di sini contohnya ada cemilan, dan cemilan ini tuh udah didesain sedemikian rupa supaya gampang banget dibuka dan gampang banget dibuang. Jadi di Jepang itu benar-benar saat mendesain produk, bagaimana supaya konsumernya itu
setelah mereka selesai makan, itu gampang dibuangnya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang barang-barang dapur. Banyak banget barang-barang kecil di Jepang yang gak kepikiran selama gue tinggal di Indonesia dulu. Terus waktu gue datang ke Jepang, oh ternyata kalau ada barang ini tuh praktis banget ya. Banyak banget barang-barang seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah makanan di Jepang enak-enak dan sehat-sehat. Gue kadang-kadang suka ditanya sih sama follower, sama teman, lebih suka makanan Jepang atau makanan Indonesia? Dan gue selalu gak bisa jawab. Karena menurut gue, dua-duanya punya plus minusnya masing-masing. Kayak makanan di Jepang itu lebih sehat, cuma rasanya itu memang lebih tipis gitu. Jadi nggak terlalu nendang gitu istilahnya. Cuma kalau makanan Indonesia rasanya tuh enak banget, tapi memang banyak banget mengandung minyak, goreng-gorengan, terus banyak banget memakai santan ya kan. Gue kan sekarang udah jarang banget nih makan masakan Indonesia. Terus kalau tiba-tiba gue makan opor ayam gitu misalnya, besokannya gue tuh pasti langsung jerawat karena badan gue tuh udah nggak terbiasa untuk menerima santan-santanan lagi gitu, minyak-minyakan lagi. Kadang-kadang itu bikin gue sedih, tapi kadang-kadang itu menjadi alarm sih untuk diri gue sendiri untuk selalu makan sehat. Terus yang selanjutnya negaranya aman banget. Gue pernah cerita juga sih di video gue yang lama, kalau gue pernah ketinggalan HP waktu gue lagi mengunjungi Sapporo, Hokkaido, pada saat gue masih tinggal di Tokyo. Jadi Tokyo sama Hokkaido itu kan jaraknya 1,5 jam naik pesawat. Nah, gue tuh baru nyadar kalau HP gue itu nggak ada ketika gue naik pesawat menuju Tokyo dari Sapporo gitu. Jadi singkat cerita gue telepon ke bandara Sapporo dan lain-lain, gue tanya bla 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 bla, dan 3-5 hari kemudian mereka telepon balik ke asrama gue dan mereka bilang HP-nya ketemu dan saya mau kirim ke alamat kamu. Dan HP-nya bener-bener nyampe ke rumah gue tanpa cacat sedikit pun, dan mereka nggak pungut biaya sama sekali. Dan yang selanjutnya gue udah gak tahu sih ini nomor berapa, yaitu mandiri. Tinggal di Jepang, ya sebenarnya nggak di Jepang juga sih, tinggal di luar kota, di luar negeri, dimanapun itu, pokoknya jauh dari orang tua, itu pasti kalian menjadi mandiri. Karena kalian gak bisa minta tolong siapapun kan, untuk masakin kalian makanan, untuk beresin rumah, semuanya harus kalian lakukan sendiri gitu, kecuali kalian anak sultan, ya kan? Dan balik lagi seperti yang tadi gue udah bilang, kalau mau pindahan aja tuh ngurusin berkasnya ribet banget. Belum lagi berkas-berkas lain deh, pokoknya ada banyak banget berkas-berkas di Jepang yang harus kita urusin. Dan itu semua harus kita urusin sendiri. Dan yang udah tinggal di Jepang juga pasti tahu banget kalau kita itu harus mengatur waktu sepintar mungkin supaya kita tetap bisa menjaga waktu belajar kita, waktu kerja kita, dan waktu untuk kita have fun atau me time. Dan awal-awal memang itu susah, cuma lama-kelamaan kita terbiasa dan kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih mandiri. Dan menurut gue ini adalah hal yang sangat positif. Oke, jadi seperti itu suka duka tinggal di Jepang yang lagi kepikiran sekarang. Kadang-kadang kalau kita disuruh ingat-ingat sesuatu nggak bisa langsung keluar gitu di kepala. Kalau misalnya kalian yang lagi tinggal di Jepang juga ada suka dukanya nih, silahkan di komen di bawah supaya teman-teman kita yang mau tinggal di Jepang itu bisa tetap terinformasi dengan informasi-informasi yang baru. Oke, jadi thank you banget udah dengerin sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!